Perkenalkan, nama saya Surya. Saya dari Lokal F Manajemen dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan iman kepada Nabi dan Rasul. Menurut pengertian bahasa, perkataan Rasul berasal dari bahasa Arab yang berarti pembawa berita, kurir, pembawa misi. Menurut istilah dalam Tauhid, Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan firman-firmannya kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup demi terwujudnya keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Percaya kepada Nabi dan Rasul merupakan pengalaman rukun iman yang keempat. Iman kepada para rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang disampaikan para rasul seseorang laki-laki yang telah diberikan wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada umat-umatnya, sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Firman Allah yang artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Surat Al-Anbiya ayat 7. Ya, terus ada sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 4. Yang pertama itu sidik, artinya benar. Yang kedua itu ada amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik, artinya menyampaikan. Yang keempat ada fatonah, artinya pintar atau cerdik. Terus ada sifat-sifat sifat-sifat mustahil, itu ada 4 juga. Yang pertama itu ada kasib, artinya dusta. Yang kedua ada khianat, artinya tidak dapat dipercaya atau dengki. Yang ketiga ada kismat, artinya menyembunyikan. Yang keempat ada baladah, artinya bodoh. Dan terus itu selanjutnya ada tugas Rasul. Setiap Rasul Allah mempunyai tugas yang antara lain pertama yaitu menyatukan iktikat dan meyakinkan umatnya bahwa Tuhan adalah Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, memberi batas bagi umatnya mana hal yang dilarang dan mana hal yang harus dikerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada umatnya agar mereka menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama, yaitu akhlak yang terpuji. Yang keempat, menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa mereka kepada keridhaan Allah dan apa saja yang dapat membawa mereka kepada kemurkaannya. Yang kelima, mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya tugas-tugas para rasul, maka antara rasul satu dengan yang lain tidak ada bedanya. Namun di antara para rasul itu ada yang mempunyai keteguhan hati dan ketabahan yang sangat tinggi, yaitu disebut Rasul Ulul Azmi. Seterusnya itu nama-nama nabi dan nama-nama rasul. Jumlah rasul yang diabadikan Allah dalam Al-Qur'an ada 25 orang. 18 nama di antara mereka disebut dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Dan selebihnya disebut dalam surah-surah yang lain. 25 rasul tersebut yaitu yang pertama Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi Muhammad sebagai penutup paling akhir.
Inilah yang wajib kalian kenal dan diimani saja, yang wajib diimani dan disebut di dalam Al-Qur'an. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.